Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, saya Reinhard, dan ada Suster Yusefa Heti, ada Riana Setiawati, Teresa Titin, dan Yovita. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu dibagi menjadi dua sisi, di mana menurut pandangan lama dan pandangan baru. Nah, pandangan lama atau sering juga disebut tradisional itu merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazahnya. Jadi mungkin pada zaman dulu mungkin kurikulum itu hanya untuk mendapatkan ijazah saja teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada implikasi. Nah, implikasi kurikulum itu terbagi ada 6 ya teman-teman ya. Ada pertama, kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran adalah sejumlah informasi atau pengetahuan sehingga penyampaian mata pelajaran dapat dimengerti oleh siswa. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran menggambarkan kebudayaan masa lampau. Kemudian yang keempat, tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Kemudian yang kelima, adanya aspek keharusan bagi setiap siswa untuk menghadapi atau mempelajari mata pelajaran yang sama. Kemudian yang terakhir adalah sistem penyampaian yang digunakan oleh guru adalah sistem penuangan atau imposisi, teman-teman. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada pandangan baru. Nah, pandangan baru. Nah, pada pandangan baru ini atau yang disebut modern itu merumuskan ada curriculum is interpreted to mean all of organization, course, activities, and experience which people have under direction of the school, whether in the classroom or not. Nah, dimana implikasinya adalah ada 5, dimana tafsiran tentang kurikulum bersifat luas, karena kurikulum bukan hanya berdiri atas mata pelajaran, tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian yang kedua sesuai dengan pandangan ini, berbagai kegiatan di luar kelas sudah tercakup dalam pengertian kurikulum. Yang ketiga, ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi pada 4 dinding saja, melainkan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat, sistem penyampaian yang dipergunakan oleh guru disesuaikan dengan kegiatan atau pengalaman yang akan disampaikan. Oleh karena itu, guru harus mengadakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. Contohnya, mungkin ketika pelajaran-pelajaran tertentu mungkin bisa ada di luar kelas atau di mana, sehingga saya akan menyampaikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3. Pertama, konservatif. Kedua, kritis atau evaluatif. Dan peranan yang ketiga adalah kreatif. Peranan konservatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservatif itu artinya mempertahankan keadaan, tradisi, atau kebiasaan yang berlaku. Maka peran kurikulum yang konservatif adalah sebagai sarana untuk melanjutkan dan menerangkan warisan sosial kepada generasi muda. Contohnya seperti apa? Kalau saya lihat, kita ini kan sekarang belajar sejarah. Nah, kita mendapat warisan sejarah Indonesia, sejarah Asia Barat, dan lain-lain. Lalu kita dipersiapkan, nanti kita juga akan mempersiapkan generasi muda untuk mewariskan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia melalui pendidikan sejarah. Lalu kita bisa mencari contoh-contoh lainnya
sesuai dengan pengalaman kita. Yang kedua, peranan kritis atau evaluatif. Kurikulum sebagai sarana untuk mewariskan tradisi. Maka dalam mewariskan itu pula pun kita bisa memilih dan menilai bagaimana kurikulum itu disajikan, sesuai atau tidak dengan kebutuhan sekarang ini. Maka kritis, kita bisa berpikir kritis tentang kurikulum itu sendiri, bagaimana menyajikannya, sehingga kita bisa mengevaluasi sungguh relevan atau tidak yang disampaikan melalui pelajaran-pelajaran. Maka peranan kritis atau evaluatif ini sangat penting. Lalu yang ketiga adalah kreatif. Dalam mewariskan tradisi melalui pelajaran-pelajaran tentunya ya, kalau kita di dunia pendidikan nanti itu kita perlu menyampaikan dengan kreatif supaya kita bisa menciptakan dan menyusun sesuatu hal yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan yang mendatang. Bentuk kreatifnya itu apa? Bentuk kreatif yang dulu dengan yang sekarang pasti sangat berbeda. Kalau yang dulu kita menulis, pengalaman di sekolah menulis dengan papan tulis, dengan kapur. Lalu perkembangan pakai spidol, pakai whiteboard, bukan pakai blackboard lagi. Nah, sekarang kita yang menuntut ilmu di masa pandemi, kita tidak menulis lagi, tetapi kita bisa menggunakan berbagai sarana yang bisa dipakai supaya pembelajaran itu tetap terlaksana. Maka ketiga unsur itu harus berjalan berdampingan supaya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan di dalam dunia pendidikan, terlebih mengenai kurikulum itu bisa tercapai dengan baik, sehingga apa yang diwariskan kepada generasi muda dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan mempresentasikan tentang fungsi kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki 6 bagian fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini artinya itu kurikulum dijadikan sebagai pengarahan di mana kita pasti tahu bahwa setiap individu itu tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka kurikulum sebagai alat pendidikan dijadikan sebagai pengarahan bagi setiap individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan senantiasa mengalami perubahan atau bersifat dinamis. Kemudian yang kedua yaitu fungsi integritas. Nah, integritas itu artinya itu pembentukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka kurikulum berfungsi untuk mendidik setiap individu yang berintegritas untuk memperoleh pribadi-pribadi yang utuh. Hal ini sangat penting teman-teman, karena kenapa? Karena sesuai dengan keberadaan individu sebagai bagian dari masyarakat yang mampu memperoleh kepribadian yang berintegritas, atau dengan kata lain mampu memberikan sumbangan pembaharuan bagi lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Nah, diferensiasi itu artinya itu pembedaan. Nah, dari sini kurikulum itu memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan yang ada di antara setiap individu. Nah, hal ini dilakukan untuk mendukung kemajuan sosial dalam menghargai setiap perbedaan yang ada di antara individu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Nah, kurikulum ini memiliki fungsi untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut ke jangkauan yang lebih jauh. Misalnya saja siswa melanjut ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pemilihan. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki minat atau pilihan masing-masing, pilihan yang berbeda-beda. Nah, dari sini tuh kurikulum memiliki fungsi untuk memberikan kebebasan atau kesempatan bagi setiap individu untuk memilih
program belajar sesuai dengan minat yang digulitinya. Maka untuk mengembangkan kemampuan tersebut, kurikulum harus disusun secara mudah, secara lebih luas atau fleksibel. Lanjut ke bentuk kurikulum. Bentuk kurikulum ada 4. Untuk yang pertama kurikulum humanistik, kurikulum teknologi, kurikulum akademik, dan yang terakhir kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik memiliki konsep yang mengarah pada pemuasan diri sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Kurikulum humanistik berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan berbagai pengalaman yang sangat berperan dalam pengembangan individu. Di dalam kurikulum humanistik ini, pendidik diharapkan untuk bisa membangun hubungan emosional dengan peserta didik dengan melakukan yang pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Untuk yang kedua, menghormati individu peserta didik dan tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Evaluasi kurikulum humanistik ini lebih menekankan pada proses yang dilakukan peserta didik. Kurikulum ini didasarkan pada konsep pribadi atau personalized education oleh John Dewey, yang mana aliran ini memberikan tempat utama kepada siswa. Konsep pendidikan tersebut lebih mengarah pada bagaimana cara mengajar siswa atau mendorong siswa dan bagaimana bersikap terhadap sesuatu. Lanjut ke rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini berbeda dengan kurikulum lainnya yang menekankan pada aspek akademik atau potensi peserta didik. Secara garis besar, kurikulum rekonstruksi sosial ini memusatkan peserta didik pada permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana permasalahan ini yang nantinya akan mereka hadapi di lingkungan masyarakat. Pandangan kurikulum rekonstruksi sosial sendiri ini muncul pada tahun 1920, di mana ketika itu Harold Rook mulai melihat dan menyadarkan teman-temannya bahwa terjadi kesenjangan antara kurikulum dan masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki cita-cita tertinggi yang berfokus pada masalah diskriminasi kaum minoritas atau pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan individu menentukan nasibnya dan kasus-kasus lainnya. Adapun ciri-ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial ini sendiri, yang pertama itu ada asumsi. Asumsi di sini adalah tujuannya untuk menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini biasanya dipusatkan pada pemecahan kasus yang mendesak. Seperti contohnya yang sekarang itu ada kasus Undang-Undang Omnibus Law atau RUU PKS yang tidak segera disahkan, atau kasus-kasus lainnya yang sedang marak di masyarakat. Yang ketiga ada pola organisasi. Biasanya pola organisasi di tingkat sekolah menengah berbentuk seperti roda. Adapun usaha-usaha yang harus dilakukan demi tercapainya maksud kurikulum ini. Yang pertama ada survei kritis terhadap suatu masyarakat. Terus ada studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga itu studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. Terus yang keempat uji coba kaitan politik dengan perekonomian. Yang kelima berbagai pertimbangan perubahan politik. Dan yang keenam penghambatan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Nah, di kurikulum rekonstruksi sosial ini juga memiliki evaluasi yang mana mereka melibatkan peserta didik secara langsung, terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang diajukan atau diujiankan di kelas. Teknologi. Kurikulum teknologi dalam dunia pendidikan terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan ini bisa dikatakan sebagai hubungan timbal balik, di mana kita tahu bahwa perkembangan teknologi tidak akan bisa berkembang bila dalam ilmu pengetahuan sendiri tidak berkembang. Nah, konsep
kurikulum teknologi sebagai kurikulum ini ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Dan ciri-ciri kurikulum teknologi untuk yang pertama adalah mengarahkan pada penguasaan kompetensi siswa, dan yang kedua, metode pengajaran bersifat individual. Selanjutnya ada kurikulum akademik. Kurikulum akademik ini lebih mengutamakan isi pendidikan, dan isi pendidikan itu diambil dari setiap disiplin ilmu yang disesuaikan dengan disiplin ilmu para ahli. Misalnya ada ahli fisika, kimia, ataupun sejarawan. Harapannya dari kurikulum akademik ini, peserta didik itu mampu menempatkan posisinya seperti para ahli, dan nantinya mereka akan menjadi ahli di bidang tertentu. Adapun ciri-ciri dari kurikulum akademik, yang pertama itu berkenan dengan tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua itu ada metode yang digunakan ekspositori. Ekspositori yang dimaksud di sini adalah menjelaskan atau memaparkan sebuah topik. Dan yang metode yang kedua ada inquiry. Inquiry itu adalah artinya memecahkan suatu kasus atau menganalisis. Di kurikulum akademik sendiri itu juga ada organisasi, antara lain organisasi correlated curriculum, ada unified atau concerted curriculum, yang ketiga itu ada integrated curriculum, ada problem solving curriculum, dan evaluasi bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai semua kursus, kegiatan, dan pengalaman yang terorganisir yang dimiliki oleh siswa di bawah arahan sekolah, baik di dalam kelas ataupun tidak. Ada 3 peranan kurikulum yang sangat penting bagi pendidikan tersebut, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Kurikulum menjadi komponen penting dalam pendidikan karena mengatur semua proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Terima kasih.